Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang teks eksposisi dan tata cara menggunakan media pictocard. Silakan disimak baik-baik. Pendidikan yang berkembang sekarang menuntut agar pembelajaran dapat disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat saat ini. Tujuan pembelajaran tersebut tidak lain didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 Nomor 20 Tahun 2003 kepada penanaman nilai karakteristik peserta didik, perubahan zaman, penyesuaian ipteks, dan berkembangnya budaya Indonesia. Adanya kebijakan Merdeka Belajar menurut Perkemendikbud Nomor 3 Tahun 2020 menuntut peningkatan kualitas pembelajaran yang berdampak pada kecakapan literasi dan numerasi serta karakteristik peserta didik. Namun, adanya virus COVID-19 menjadikan pembelajaran dilaksanakan secara daring dan menimbulkan banyak sekali tantangan yang dialami oleh pengajar. Salah satunya pada metode penyampaian serta media yang digunakan saat pembelajaran berlangsung, agar peserta didik tidak mudah cepat bosan dan cepat paham dengan apa yang disampaikan oleh guru. Saat ini, kami akan menggunakan media pembelajaran visual, yakni media pictocard. Dan pada media tersebut, kami akan membahas mengenai teks eksposisi. Pertama, kami akan menyampaikan terlebih dahulu langkah-langkah penggunaan media pictocard ini. Langkah yang pertama, tekanlah tautan yang sudah dibagikan oleh guru. Langkah yang kedua, siswa dipersilakan untuk masuk dan melakukan login pada media pictocard. Selanjutnya, setelah melakukan login, siswa akan dapat membaca materi yang telah disampaikan oleh guru melalui media pictocard. Selanjutnya, media visual kali ini kami akan memasuki KD 3.3, yakni menganalisis struktur, isi, permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi, teks kebahasaan, teks eksposisi yang didengar atau dibaca. Bagi siswa, tujuan dari pembelajaran media visual digital berupa pictocard ialah dengan media tersebut, maka siswa akan memahami proses penyajian informasi dan manfaat dari penyajian informasi dengan presentasi dan infografis sehingga dapat membantu siswa dalam proses pembelajaran di sekolah. Selain itu, media pictocard memiliki kelebihan tersendiri. Kelebihan tersebut yakni dapat membantu presentasi menjadi lebih menarik, keren, dan enak dipandang mata, guna agar siswa menjadi merasa tidak mudah bosan dan betah untuk mendengarkan serta melihat materi yang telah disampaikan oleh guru. Nah, sekarang kami akan mengajak kalian untuk melakukan brainstorming. Caranya, tekan tautan yang sudah diberikan oleh guru, lalu kalian akan masuk pada aplikasi Wordwall. Pada aplikasi itu, kalian bisa belajar sambil bermain games. Selanjutnya, kita masuk ke dalam materi. Yang pertama, pengertian dari teks eksposisi. Teks eksposisi merupakan suatu paragraf atau karangan yang memuat informasi dan pengetahuan yang disajikan secara singkat, padat, dan akurat. Teks eksposisi juga diartikan sebagai teks yang memiliki fungsi menyampaikan gagasan-gagasan dan pemikiran-pemikiran tentang suatu topik. Yang kedua, tujuan dari teks eksposisi. Tujuan dari teks eksposisi adalah menjelaskan dan juga menyampaikan informasi yang memuat pengetahuan secara terinci dan terstruktur dengan dasar argumentasi yang kuat. Selanjutnya yaitu struktur teks eksposisi, terdiri dari 3, yaitu tesis, argumentasi, dan juga penegasan ulang. Tesis atau pernyataan pendapat adalah bagian pembuka dari suatu teks eksposisi. Bagian ini berisi tentang gagasan utama yang ingin disampaikan berdasarkan fakta yang ada pada masalah yang diangkat. Yang kedua, argumentasi. Argumentasi digunakan sebagai unsur penjelas yang mendukung suatu tesis. Bagian ini berisi penjelasan yang lebih lengkap dari tesis yang dikemukakan pada pembuka teks. Umumnya berupa data hasil dari temuan, pernyataan ahli, alasan logis, dan fakta-fakta yang terjadi berkaitan dengan masalah yang dipaparkan. Yang ketiga, penegasan ulang. Penegasan ulang bertujuan untuk menegaskan kembali atau menguatkan pendapat yang sudah disampaikan dari awal. Di penegasan ulang ini juga memuat tentang rekomendasi atau saran dari permasalahan yang diangkat.
Selanjutnya, ciri-ciri teks eksposisi. Ciri-ciri teks eksposisi yang pertama yaitu berisi informasi dan pengetahuan. Teks eksposisi harus memuat tentang informasi yang mengandung pengetahuan. Jadi, ketika kita membuat teks eksposisi, pastikan bahwa teks yang dibuat sudah mengandung informasi yang penting yang berguna sebagai pengetahuan bagi pembacanya. Yang kedua yaitu penulisan yang singkat, padat, dan lugas. Jadi, teks eksposisi yang kita buat itu usahakan agar pembahasan yang dijelaskan itu tidak keluar dari topiknya. Yang ketiga, objektif dan tidak memihak. Pada teks eksposisi, pastikan bahwa teks yang dibuat berisi informasi yang objektif dan tidak memaksa opini pribadi. Selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan teks eksposisi. Yang pertama yaitu menggunakan bahasa yang baku. Karena teks eksposisi bersifat objektif atau berisi suatu fakta, maka bahasa yang harus kita gunakan itu harus baku atau formal. Yang kedua, menyatakan pendapat. Kita diperbolehkan untuk menyatakan pendapat kita di dalam suatu teks eksposisi, namun harus dilengkapi oleh fakta atau data yang akurat, misalnya hasil dari suatu penelitian atau dari lembaga pemerintahan. Yang ketiga, menggunakan pronominal atau kata ganti. Kata ganti adalah jenis kata yang digunakan untuk menggantikan posisi kata benda atau orang di dalam suatu kalimat. Contohnya seperti saya, kita, kami, atau mereka. Yang keempat, menggunakan nomina atau kata benda. Kata benda adalah kata yang mengacu pada benda nyata atau abstrak seperti gambar, meja, rumah, dan sebagainya. Dalam suatu kalimat, kata benda berkedudukan sebagai subjek. Yang kelima, verba atau kata kerja. Verba atau yang biasa disebut kata kerja merupakan kata yang mengandung makna dasar perbuatan, proses, atau keadaan yang bukan sifat. Dalam proses biasanya berfungsi sebagai predikat. Yang keenam, menggunakan konjungsi atau kata sambung. Jenis kata ini digunakan untuk menghubungkan antara kata, ungkapan, atau kalimat. Selain itu, konjungsi juga bisa digunakan untuk memperkuat argumentasi dalam pembuatan teks eksposisi. Selanjutnya yaitu jenis-jenis teks eksposisi. Yang pertama, ilustrasi, yaitu teks eksposisi yang menggunakan penggambaran secara sederhana atau bentuk konkret dari suatu ide. Yang kedua, berita, yaitu teks eksposisi yang memberikan informasi dari suatu kejadian. Teks ini sering dijumpai di dalam berita atau di dalam surat kabar. Yang ketiga, perbandingan, yaitu teks eksposisi yang menerangkan suatu ide atau gagasan pada kalimat utama dalam metode pembandingan. Yang keempat, proses, yaitu teks eksposisi yang berisi tentang paduan atau tata cara dalam pembuatan sesuatu. Yang kelima, definisi, yaitu teks eksposisi yang berisi tentang pengertian suatu objek. Yang keenam, analisis, yaitu teks eksposisi yang berisi tentang suatu proses dalam memisahkan suatu masalah dari suatu gagasan utama menjadi beberapa subbagian yang kemudian dibuat mengembangkan secara berurutan. Baik, mari kita masuk ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu tentang cara menyusun teks eksposisi. Cara menyusun teks eksposisi itu ada 3 macam. Yang pertama yaitu menentukan topik dan gagasan utama. Pada langkah awal ini, kita harus menentukan tema atau topik yang akan dibahas nantinya. Lalu, kita menentukan gagasan utama yang akan diangkat menjadi masalah yang akan dibahas. Yang kedua ialah menentukan tujuan. Setelah menentukan topik dan gagasan utama, sudah semestinya kita harus memiliki tujuan yang ingin kita targetkan dari penyusunan teks eksposisi ini. Contohnya, kita dapat membuat penjelasan atau pemahaman mengenai informasi atau pengetahuan baru kepada para pembaca. Yang ketiga adalah mengumpulkan data pendukung. Perlu diingat bahwa dalam penyusunan teks eksposisi dan strukturnya, wajib hukumnya untuk kita mencantumkan data yang faktual, agar tidak asal memasukkan gagasan atau pendapat saja tanpa didasari data yang objektif berdasarkan fakta yang terjadi. Berikut adalah contoh teks eksposisi yang benar dan baik dengan judul Manajemen Pengelolaan Sampah. Bisa kalian baca dan kalian cermati dengan baik-baik. Apabila ada yang kalian tanyakan, silahkan ditanyakan. Baik, karena pemaparan materi sudah selesai dan sudah habis, kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu kegiatan tanya jawab. Di kegiatan tanya jawab ini terdapat 3 langkah-langkah yang dapat kalian ikuti. Yang pertama, silahkan menekan link yang telah disediakan oleh guru agar kalian nantinya dapat mengikuti kegiatan tanya jawab. Yang kedua, silahkan login menggunakan email kalian masing-masing. Dan yang ketiga, berikan interaksi dan jawaban kalian dengan tepat dan jujur.
Karena kegiatan tanya jawab sudah berakhir, kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu kegiatan latihan soal. Di kegiatan latihan soal ini terdapat beberapa langkah-langkah yang dapat kalian ikuti. Yang pertama, silahkan menekan link yang telah disediakan oleh guru. Di link tersebut akan ada soal yang nantinya dapat kalian kerjakan. Yang kedua, silahkan login menggunakan email kalian masing-masing. Yang ketiga, jawablah soal yang telah disediakan oleh guru secara individu dan jujur. Selamat mengerjakan dan semoga sukses. Berikut tadi adalah presentasi dari kelompok 5. Harapannya dapat memberikan manfaat kepada kalian semua dan semoga mudah untuk dipahami. Maya menari bersama Bella di sebuah tempat yang ada di desa. Mari belajar bersama, menggapai mimpi, meraih cita. Sekian dari kelompok 5, apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.